Oke, selamat datang kembali di Coslogic ID. Dan balik lagi, Om akan nge-react Ultraman Trigger yang sekarang sudah mencapai ke episode 3, The Ultra Ancient Light and Darkness. Ya, setelah kemarin 1 dan 2 naik turun sih sebenarnya ya. Jadi ya mungkin masih awal-awal, jadi kita masih belum tahu sih ceritanya kemana. Si Kengo-nya juga masih bingung-bingung, belum matang gitu kan menjadi hostnya Ultraman Trigger. Ya, kita lihat di episode 3 apakah ada kejutan lain yang akan muncul. Langsung aja kita mulai, jangan lupa smash like dan juga subscribe channel ini, oke? Let's go, kita mulai nonton Ultraman Trigger episode 3. Oke, so jadi si markasnya terbang ya sekarang ya. Aduh si cantik. Kengonya tutup aja lah, liatin yang si cantik aja. Oh, dia agak sedikit jealous ya, si Akito. Nah lo, tiba-tiba ngilang ya. Cemburu dia ternyata ya. Ignis, oke. Treasure Hunter. Ya gimana sih, sebenarnya kan Ultraman juga tidak dikenal gitu. Kita belum tahu dia kawan atau lawan kan. Aduh, cantik banget nih. Pakai Seifuku ya. Jadi teringat film-film Hentong gitu. Saudara-saudara ya. Di balik itu mah suka dia. Just be friend ya. Just be saudara. Why are you running? Ya banting aja pak, rusakin aja pak. Agak-agak nggak jelas sih si Ignis itu mau ngapain gitu. Apakah mau nyuri si handset device-nya atau si tabletnya? Kayaknya si Ignis ini Uchujin kali, maybe. Oke. Ya, sebenarnya si Akito juga udah tahu ya. Jadi mungkin tahulah bakal ada gejala-gejala bahwa si Yuna itu bakalan ya melihat sesuatu, mengingat sesuatu atau punya kesadaran yang lain. Jadi kayaknya si Akito juga tahu ya seluk-beluknya, cuman dia belum berani bilang, maybe. Tiga banget ya ceritanya. Seriusan, Ultraman 3 banget. Sky Type. Hidoram. Yes. Kostumnya sekarang bagus, helmnya juga keren sih. Memang tujuan aslinya kayaknya emang buat ngambil si Yuna ya. Aduh, cantik. Ngomong apa? Tuh helmnya bagus banget. Eternity Core. Ignis. Oh iya. Kayaknya gue mulai suka dengan karakter si Hedram ini. Oke. Jadi dia keluar pada saat yang genting ya. Yuzare. Excellento. Ingrishu. Perfecto Ingrishu. Jadi si Yami no Kyojin bisa mempengaruhi si monster. Duh, musiknya ini nih khas banget dari Ultraman ya. Si Wanda Basong ini. Tambadabadabam. Ya, mulai sengklek lagi sih, Mbak. Lalu kalau misalkan Obe lihat dia tuh kayak Hanji Shingeki gitu, jadi kayak freak gitu, freak ke monsternya gitu. That's Falcon. Sekarang jadi kayak Macross ya. Emang buat jualan sih, gimana lagi, pasti bentuknya dibikin ya transform gitu. Atau mungkin si Yami no Kyojin ini kayak semacam dipengaruhi gitu ya, maksudnya tidak pure dark gitu, tapi memang dia semacam dipengaruhi oleh Yami no Kyojin. Iyalah pak, papa baru tahu pak. Ya emang jadi kayak tiga sih kayaknya. Jadi si Trigger ini nggak punya kepribadian juga. Maksudnya bisa ngobrol-ngobrol juga sama hostnya kayak Z. Kayaknya sih enggak. Pak ngapain dia bapak? Menghindar bapak. Awas aja sampai lupa nyalain petasan terlalu dekat. Pokoknya mulai suka dengan si soundtracknya ya. Jadi emang Suburaya emang top lah. Yap, sudah pasti berubahnya seperti 3. Oh, cuman sekarang di sini ada mas-mas ya. Kalau misalkan yang 3 ya cuman beda warnanya doang ya. Ya pak, hancurin layangannya pak, layangan orang nih. Aduh layangan ya. Keren sih sekarang kapalnya, jadi nggak, sebenarnya terlihat tidak realistis. Tapi sebenarnya Om lebih suka yang jadul-jadul sih, yang kapal atau pesawatnya tuh yang kelihatan kayak real gitu. Gerakannya tuh nggak apa ya, momentumnya dapet gitu. Ya pokoknya gerakannya dapet gitu.
Itu yang mereka pengen tuh gitu ya, membantu Ultraman Trigger. Apa ada kemungkinan bahwa si God Select ini sama pemerintah itu agak sedikit berbeda gitu ya? Jadi pihak yang berlainan gitu. Dan mungkin pada saat nanti kalau misalkan si Ultraman Triggernya berubah jadi Dark, si God Select ini bakalan kena batunya gitu gara-gara mempercayai atau kerjasama dengan Ultraman Trigger gitu. Ya, spoiler lagi. Dia dapat spoiler mulu ya. Suburaya emang udah top sih kalau masalah CG ya dibandingkan Toei. Oke, pemandangannya bagus sekali Bapak. Waduh, gue yang tanggung jawab kata si kapten. Ini dia datang ya, Hidoram. Biasanya gitu ya kalau misalkan villain licik tuh datangnya terakhir-terakhir ketika si Ultraman-nya lengah baru ditabuk dari belakang. Ya, lobet. Sekarang lawan Hidoram ya. Jadi perkenalannya tuh ya biasa sih, klise kayak gitu. Excellento, perfecto, Inggrishu. Jadi si Hidoramu juga type-nya speed ya. Kalau yang kemarin Dargon itu power, kalau Hidoram dia speed. Jadi kayak Angling Dharma, kayak tutur tinular ya. Pakai wire ya. Ayo mau ngapain? Bingung. Ditolongin ya sama si cewek gila ini. Ya, bawa circle dia. Sekarang balikan ya. Balik dia yang ngebantu si Ultraman. Ya, curang bawa circle dia. Excellento Jane. Perfecto Inggrishu. Santai bos, santai bos. Ya, si Hidoram ini agak sedikit. Wah, pemandangannya oke banget nih. Tapi sayang ya, pesawatnya agak aneh. Ya, sudah terkumpul Pak. Ayo, mau ngapain sekarang? Entahkah ada efeknya? Kalau misalkan Yuna jadi apa? Si usernya benar-benar terbangkitkan. Saya kembali minggu depan. Ignis ya. Jadi dia mulai tertarik dengan kekuatannya Ultraman Trigger ya. Oke. Jadi sebenarnya targetnya udah jelas sekarang ya. Target si Yamino Kyojin itu. Tapi mungkin suatu saat dia pasti bakalan tahu. Tapi di sini belum dikasih tahu ya si letak si Eternity Core-nya di mana. Barbar ya. Mantap. Gambar sama Camilla nggak apa-apa lah. Perfecto Inggrishu. Oke. Oke, untuk next episode. Si maling beraksi lagi ya. monster kue pancong. Yap. Untuk episode kali ini lebih ke penjelasan cerita sih banyaknya ya. Jadi kita dijelasin si Yuzare ini siapa dan Yuna ini kenapa gitu. Dan kita juga dipertemukan dengan Hidoram yang sebenarnya kemunculannya juga agak-agak nggak jelas gitu kalau misalkan si Hidoram ini. Tapi lumayan lah melengkapi Yamino Kyojin ya. Kami sangat suka dengan kostumnya Hidoram, itu bener keren sih kata Om ya untuk yang Hidoram. Dan untuk aksinya pada saat melawan Sky Type ya dibilang bagus-bagus tapi biasa aja gitu, tidak se-wow yang pas Power Type. Sebenarnya Power Type kemarin mungkin karena dia banyak tarung di darat nggak terbang-terbang ya kayak tutur tinular Angling Dharma. Tapi cukup asik ya, tetap menghibur ya, efeknya juga, CG-nya juga, koreografinya juga. Tapi untuk episode 3 kalau Om Bay secara pribadi berpendapat untuk episode 3 ini turun lagi ya dari episode kedua ya. Gimana pendapat kalian ya tentang episode 3 ini? Bisa kalian ketik di komentar di bawah ya, tapi tetap komentarnya yang sopan. Ya, kita tunggulah untuk di episode 4 ya. Tadi mungkin akan lebih dekat dari spoiler ya. Dia akan lebih dekat dengan penjelasan Ignis maybe dan juga Eternity Core. Kita belum tahu itu letaknya di mana Eternity Core. Secara keseluruhan ya masih sangat sangat dekat dengan ceritanya Ultraman 3 ya. Oke, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa di Ultraman Trigger episode keempat Sabtu depan ya. Uploadnya sih Minggu.
tapi tayangnya Sabtu ya. Jangan lupa smash like dan juga subscribe channel ini. Sampai jumpa minggu depan.